kembali bersama kami di Mencari Pemimpin. Saudara, sejak pukul 8.15 hingga saat ini kita sudah membuka polling lewat live tweet. Anda bisa mention ke @kompas.tv dengan hashtag Mencari Pemimpin DKI dan juga Mencari Pemimpin JKT. Dengan tentu ada nomor urut yang ada di samping saya. Ini dengan hashtag Didi Oki atau hashtag Ruhut Triana atau hashtag Adnan Moreno. Dan sertakan hashtag kembali lagi kepada tadi Cari Pemimpin DKI dan juga Cari Pemimpin JKT. Anda yang ada di studio juga bisa ikutan untuk mengikuti live tweet competition untuk melihat bagaimana reaksi atau efektivitas dari para tim pendukung di calon gubernur dan juga wakil gubernur DKI Jakarta kita di 2017 nanti. Kalau di paruh pertama tadi kita sudah buka live tweetnya, saya akan membacakan hasil pollingnya di segmen kedua kali ini. Hasil polling sementara ya, yang paling tinggi, ini nomor urut 2 dengan perolehan 57%, Bang Ruhut. Yang kedua nomor urut 3, Adnan Moreno dengan 28%. Dan yang ketiga nomor urut 1 dengan 14%. Kita akan langsung mulai berbincang di segmen kedua kali ini. Kita ke Pak Didi dulu. Oh, ya. Pak Didi tadi terputus. Pak Didi, tadi saya bertanya sama Bapak, kita bicara soal efektivitas selebritas dan juga public figure. Agus ini respon dari ibu-ibu khususnya sudah cukup luar biasa. Saya katakan luar biasa, Pak Didi. Emang masih butuh Pak Didi ada artis yang ikut-ikutan mendukung? Masalahnya bukan perlu nggak perlu. Saya pikir Mas Agus, Mpok Silvi ini milik kita semua ya. Milik masyarakat, milik anak-anak kampus, adik-adik kita, milik artis juga, milik semuanya. Dan kalau ada artis yang mendukung ini kan bonus. Saya pikir nggak apa-apa, malah bagus. Karena keduanya ini pasangan yang ideal, yang satu seorang pemuda yang masih muda tapi punya visi misi yang hebat, luar biasa. Lalu Mpok Silvi yang pengalamannya juga lama di birokrasi. Suatu pasangan kombinasi yang sangat bagus. Bapak bilang pasangan kombinasi yang sangat bagus. Ya. Maaf saya potong Pak Didi. Ya. Kalau kita bicara pasangan kombinasi yang sangat bagus, bicara tim pendukung, ini kan pasti positif-positifnya aja ya teman-teman, betul ya? Kalau kita tanya kekurangan, emang apa sih sebetulnya kekurangannya Pak Didi? Justru sulit mencari kekurangannya. Karena Mas Agus ini, kalau lihat pendidikannya, dengan nilai yang sangat bagus ya, sekolah dulu memperoleh Adi Makayasa di militer dan selama 16 tahun rekor nilainya belum terpecahkan. Cemerlang ya? Cemerlang. Lalu pendidikan di Harvard University, itu sangat sulit orang bisa masuk sana. Dan memperoleh nilai yang bagus juga. Di Nanyang University, di Webster University. Dan berbagai pendidikan dengan nilai yang bagus. Oke. Juga memimpin prajurit dengan prestasi yang mengesankan juga. Artinya kalau saya bisa simpulkan nih Pak Didi, kepemimpinannya sudah oke, prestasinya cemerlang. Kalau Mbak Triana betul, kalau Mbak Triana melihat dari sisi kubunya Agus Silvi ini susah mencari kekurangannya. Seperti itu kah Mbak Triana juga melihatnya? Kalau dari saya pribadi, saya tidak mau mengomentari kekurangan setiap orang karena setiap orang itu pasti ada kekurangannya, tidak ada manusia yang sempurna. Tapi kalau saya berbicara tentang Pak Ahok, itu Pak Ahok terlalu banyak kelebihannya, sangat banyak, apalagi dalam membangun Jakarta. Sangat banyak sekali dan bisa kita lihat sekarang hasilnya. Kali-kali pada bersih, kemudian taman-taman pada rapi semua, juga ada fasilitas untuk ramah anak. Di situ ada tempat untuk memain futsal, bahkan juga ada tempat untuk bermain voli, di situ juga ada, dan bahkan ada library juga di situ. Nah, jadi dengan melihat apa yang sudah dihasilkan oleh Pak Ahok ini, bagi saya itu sangat luar biasa dalam memimpin Jakarta. Kalau tepuk tangan dulu dong untuk Mbak Triana. Jadi Mbak, maksud Triana, Ahok Jarot sudah memberikan bukti. Yang dua lagi, tapi janji, tinggal janji. Aduh, gimana nih? Kita langsung ke Pak Adnan dulu ya. Kita minta ke Oke. Kita minta ke Pak Adnan dulu. Pak Adnan, kata Bang Poltak tapi janji tinggal janji. Ini gimana nih Pak Adnan nih? Bukan begitu. Kalau kita lihat Pak Anies adalah tokoh yang cemerlang. Waktu kami di KPK,
dia adalah rektor swasta yang paling dekat dengan KPK karena banyak kerjasama terkait dengan anti korupsi. Dia adalah figur kepala daerah yang paling terdepan untuk anti korupsi. Nggak ada pasangan lain yang bisa mengajukan itu. Anti korupsi. Yang kedua, dia sejak awal sudah berpikir untuk bangsa dengan membangun konsep Indonesia mengajar. Dia kirim banyak generasi muda ke seluruh Indonesia berpikir untuk negara. Jadi dia punya kontribusi terhadap negara ini sudah sangat banyak. Nah karena itu ketika dia jadi gubernur saya pikir inilah tokoh yang harus saya dukung. Tepuk tangan dulu dong. Tapi dari tadi nih, Mbak Reni, dari tadi kalau saya bertanya sama masing-masing pasangan pendukung, saya tanya apa sih kekurangannya, jawabannya pasti kelebihannya. Memang sebegitu sulitkah untuk mengakui sebetulnya apa sih kekurangan dari pasangan yang kemudian mereka dukung, Mbak Reni? Wajar dong. Kalau tim sukses, juru bicara ya harus jual kecap dong, ya kan? Nomor 1 dukungan kita. Jadi tentu saja ada kelemahan dan ada kelebihan, semuanya seperti itu. Tetapi sekarang tinggal pilihan-pilihan. Bagaimana para penduduk Jakarta yang punya KTP Jakarta nih, yang eligible voters, itu prioritasnya mana? Program-program yang mau diadu atau kemudian isu-isu yang lain? Hari ini kita semua tahu bahwa ada ujian yang luar biasa untuk negara dan bangsa ini. Kita mau maju ke depan menjadi negara yang maju atau mundur 5-10 tahun yang 10 tahun ke belakang. Seperti itu. Jadi kelebihan dan kekurangan itu pasti ada. Tidak perlu dibahas di sini, tetapi kita semua sudah tahu tentunya ya, ada yang penuh dengan pengalaman, tetapi juga ada kekurangan ketika di dalam komunikasi, ada yang pandai berkomunikasi, tetapi belum berpengalaman, ada yang ganteng, tetapi kurang jago berkomunikasi, macam-macam Mbak. Nah, kalau tadi Mbak Reni bilang artinya kan sebetulnya ada kekurangan, ada kelebihan yang tetap harus ditutupi oleh tim pendukung. Oh bukan ditutupi, bukan ditutupi. Bukan ditutupi? Bukan, nggak boleh, nggak boleh. Dijelaskan ya, tetapi ya tidak usah dijual lah. Tapi seberapa efektif sih kalau Mbak Reni sendiri melihat ada pemasangan selebritas, public figure untuk mendulang suara? Katakanlah untuk kalau bukan menutupi, kalau saya ganti bahasanya untuk mencari simpati, katakanlah seperti itu. Ya benar itu ya. Jadi sejak tahun 2004 kemarin ketika Pilpres pemilihan Pak SBY itu rakyat Indonesia sudah dibiasakan untuk menggunakan media. Mulai dari media cetak, media online maupun media sosial. Di dalam perubahan jenis kampanye seperti itu, peran selebriti ini sangat luar biasa. Luar biasa ya? Luar biasa. Apalagi kita lihat Bang Ruhut ya Mbak Reni ya? Iya, harus ada ini dulu. Sebelum menjadi voter gators itu perlu mendarik interest dulu dari para calon-calon pemilih seperti itu. Tetapi tidak cukup, misalnya tadi Mas Moreno sudah menyampaikan, ganteng tetapi cerdas masih nggak cukup. Kenapa? Harus mampu menjelaskan program dan platform. Jangan lupa bahwa pemilih sekarang udah pinter-pinter. Kita tidak memilih hanya melihat fisik, tetapi kita melihat apa yang ditawarkan. Dan ganteng dan cerdas tidak cukup, kita akan melihat apa yang kemudian mereka tawarkan. Kita akan melihat tayangan lebih lengkap Mbak Reni, ini dia. Masa kampanye Pilkada DKI Jakarta telah dimulai 28 Oktober 2016 lalu. Masing-masing pasangan calon gubernur dan wakil gubernur telah mengatur strategi untuk menarik suara pemilih, salah satunya dengan jargon khas. Pasangan nomor urut 1 Agus Harimurti Yudhoyono dan Silviana Murni mengusung slogan Jakarta untuk Rakyat yang diharapkan Jakarta menjadi milik semua masyarakat, bukan hanya milik sekelompok orang. Untuk seragam kampanye, Agus nampaknya masih belum bisa melepaskan identitas militernya. Agus terlihat selalu mengenakan seragam taktis lapangan ala militer. Pasangan Ahok Jarot pun punya ciri khas tersendiri, yaitu dengan seragam kotak-kotaknya yang menggambarkan keberagaman warga Jakarta. Dengan mengusung jargon Lanjutkan Jakarta Baru, pasangan ini bertekad melanjutkan program mereka sebelumnya dengan kerja keras bernyali. Sementara itu, pasangan Anies Baswedan dan Sandiaga Uno memilih kemeja putih sebagai seragam kampanye mereka. Warna ini dianggap sebagai warna terbaik dalam Islam. Pasangan nomor urut 3 ini juga mengibaratkan nomor 3 sebagai sila persatuan Indonesia.
Dengan slogan Salam Bersama, mereka mengharapkan warga Jakarta dapat saling bahu-membahu membangun Jakarta. Kita ke Bang Ruhut. Menanggapi dulu. Gimana Bang Didi? Nah, jadi begini. Jadi nggak bisa jadi ukuran pernah memimpin atau belum pernah memimpin. Nggak bisa jadi Banyak ukuran. contoh orang-orang besar di dunia, orang-orang hebat itu belajar sangat cepat. Bahkan hanya hitungan jam, hitungan hari, minggu sudah bisa. Misalnya sebagai contoh, banyak menteri-menteri di kabinet, apakah pernah menjadi birokrat sebelumnya? Atau seorang pemimpin, seorang Bung Karno yang hebat, SBY yang hebat. Sebelumnya kan belum pernah jadi presiden juga, tapi terpilih pertama kali langsung karena kehebatan mereka. Obama juga misalnya tahun 2008, juga sebelumnya kan belum pernah jadi presiden. Jadi artinya tidak pernah bukan berarti tidak bisa. Bukan, orang hebat itu belajar sangat cepat, ya sangat cerdas, tidak perlu belajar lama-lama. Oke. Ya. Dan Agus Silvi ini didukung birokrasi yang pengalaman 30 tahun lebih. Ya. Jadi kombinasi yang saya kira akan Sudah match begitu ya. Ya. Pak Adnan gimana Pak Adnan? Jakarta sangat unik. Dia adalah ibu kota negara. Ya. Dan jangan lupa, anggota dewan itu kayak macan. Agus terlalu mudah menghadapi brutalnya dewan. Keras, ganas. Sejarah, Ivi, sejarah membuktikan. Sebentar. Satu-satu ya. Apa maksud Didi? Janganlah menyindir Moreno. Kenapa bilang Ini. Jadi begini. itu tidak ukuran pengalaman dan lain sebagainya pemimpin. Maksud dia, Anies nggak sampai setahun jadi menteri, direshuffle sama Pak Jokowi. Jangan gitu lah Didi. Saya tidak menyindir siapa-siapa. Jadi gimana? Gini, Oke, tenang setiap sebentar. calon pasti punya kelebihan dan kekurangan. Tapi yang pasti bahwa Agus ini ya, ini masih muda. Sejarah membuktikan perubahan di dunia ini banyak dilahirkan oleh orang-orang muda. Kemerdekaan Indonesia lahir dari seorang yang sangat muda, Sultan Syahrir, Bung Hatta, Bung Karno, berjuang sejak 20 tahunan. Lalu usia 30 dan 40 menjadi pemimpin besar. Dan DKI Jakarta jangan lupa bahwa Bang Ali Sadikin menjadi gubernur pada usia 39 tahun. Hanya selisih setahun dengan calon kita Mas Agus. Lalu Bang Ali menjadi menteri umur 32 tahun. Jadi apa salahnya orang muda? Orang Mbak muda Triana, ini monggo. untuk perubahan. Ya, Bilang muda masih tidak muda, Pak Ahok juga masih muda loh. Dan ganteng juga. Oke. Saya ngefans juga sama Pak Ahok. Jadi begini, kita tidak bisa memungkiri bahwa memang pengalaman dan tidak pengalaman itu memang jadi patokan memang. Nah sekarang kita lihat dari zaman gubernur yang dulu dan sekarang, kita lihat perubahannya yang paling berpengalaman yang mana? Yang paling berpengalaman yang jelas mana Pak itu kata Ahok. Mbak Triana? Oke, Mas Moreno. Saya mau menanyakan kepada petahana, kan, yang disebut berpengalaman itu parameternya apa? Kan, dan barometer Kita sebuah lihat ada perubahannya. kesuksesan. Tunggu dulu, ini kan karena ini. Oke, lanjutkan. Nah, ini mungkin adalah kekurangan sebagai paslon mau mendengar. Dari tadi kita mendengarkan dulu, baru kita kasih waktu. Nah, itulah salah satunya mungkin kekurangan, tapi itu buat saya itu keyakinan saya untuk mendukung paslon saya. Itu kelebihan justru mau mendengar. Nah, saya pertanyakan adalah satu, petahana bahwa masalah kerja ini pernah nggak dipikirkan untuk sebagaimana satu indeks IPM ya, indeks pembangunan manusia. Selama ini kerja, ya kan kerja infrastruktur. Bagaimana dengan masyarakat untuk supaya bahagia? Satu itu. Dan kedua, Bagaimana masyarakatnya supaya bahagia? Ya, jadi langsung saya jawab aja. Jangan dijawab dulu nanti, tahan. Udah makin panas nih kayaknya malam hari ini. Tapi ditahan dulu Bang Poltak ya. Nanti kita akan lanjutkan diskusi kita usai jeda. Kita juga masih mengundang Anda untuk melihat bagaimana kemudian efektivitas para pendukung ini untuk mendulang suara di Pilkada Jakarta. Tetap bersama kami di Mencari Pemimpin.